Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Karena pukul sudah menunjukkan jam 10, jadi kita mulai aja untuk mempersingkat waktu. Waalaikumsalam. Selamat datang para peserta klinik bisnis bersama Rumah BUMN Pertamina Lampung Tengah melalui Zoom meeting dengan tema mewujudkan usaha rumahan menjadi daya tarik milenial. Untuk pada pagi hari ini yang menyampaikan materi langsung dari ahlinya yaitu owner dari Hagaku yaitu Mas Adit. Nah, mungkin kalau warga Bandar Lampung sudah paham ya Mas ya, Hagaku itu apa ya? Mungkin kalau misalkan Lampung Tengah mungkin Gojek pun belum masuk sini, jadi mungkin masih kebayang-bayang. Nah, nanti di akhir acara kita akan meminta untuk para peserta yang ikut pelatihan pada pagi hari ini untuk memfollow akun dari Rumah BUMN dan Hagaku. Oke. Ini sudah 23 orang yang join. Ya, Mas Adit. Ini adalah peserta dari UMKM binaan Rumah BUMN Pertamina se-Indonesia, Mas. Jadi ya ini sekitar 23 juta peserta ya, Mas ya. Ini sebagian adalah UMKM binaan se-Indonesia. Mudah-mudahan nanti akan menyusul datang lagi karena memang hari ini ada 2 pelatihan, jadi mungkin bagi peserta ada pelatihan juga dari Rumah BUMN Bone Bolango. Oke Mas, untuk mempersingkat waktu mungkin nanti saya akan jelaskan dalam sesi pelatihan pada pagi hari ini peserta diharapkan untuk memute speakernya. Jadi selama narasumber menyampaikan materi, mohon untuk di-mute speakernya. Dan apabila ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat. Nah, di bawah kan ada di kolom chat nanti, atau ingin bertanya secara langsung nih, nanti bisa raise hand, jadi kita bukakan untuk mic-nya, nanti bisa ngobrol langsung dengan narasumber. Nah, jangan lupa nih, sembari kita pelatihan, ada yang sambil packing produk atau ada yang sambil produksi, kita abadikan momennya. Jadi nanti di sesi akhir akan ada kuis bagi yang mengikuti dari awal sampai akhir pasti tahu materinya. Nah, ada tentang penanya terbaik, ada kuis, ada dokumentasi terbaik, dan ada form evaluasi. Jadi setelah pelatihan ini akan diberikan form evaluasi, dimohon untuk para peserta memberikan kritik, saran, masukan untuk Rumah BUMN Pertamina agar pelatihannya ke depannya lebih baik. Sudah siap pegang buku semua? Sudah siap selfie-selfie-nya ya? Siap, Mbak. Mas Adit, mungkin untuk mempersingkat waktu nih Mas, langsung aja ya Mas Adit bisa ceritakan dulu nih tentang profil dirinya. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilahkan Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Ada ya suara saya? Ada Mas. Nama saya Tio Andela, biasa dipanggil Adit. Usia saya saat ini 23 tahun. Di sini saya bukan bermaksud menggurui, tapi saya ingin sharing tentang usaha yang lagi saya rintis, namanya Hagaku gitu. Hagaku itu tersendiri dia usaha rumahan di bidang makanan. Jadi tapi kita lebih pakemnya ke ini sih, take away gitu sih. Lebih pakai kurir segala macam gitu. Bisa maksudnya kalau mau makan langsung juga bisa sih. Cuman karena kita lagi pandemi gini juga stay di rumah gitu. Jadi kita yang pakai via Gojek aja biar bisa dinikmatinya di rumah masing-masing gitu.
Mau langsung mulai Mas, biar nanti share PowerPoint-nya sama Mas Bagus. Boleh deh. Ya, Mas Bagus mungkin bisa di-share Mas PowerPoint-nya Mas. Soalnya saya tuh pengen share apa tuh dia aja ya, karena kaum milenial itu kita harus tahu dulu nih karakternya, karena judul kita hari ini kaum milenial supaya tertarik gitu ya. Kita harus tahu karakter dulu, karakternya milenial itu seperti apa, sama kita harus bisa baca pasarnya sih gitu. Jadi untuk usaha kita semakin besar, nanti RPPT-nya nih. Iya, mewujudkan usaha rumahan menjadi daya tarik milenial. Mas Bagus mungkin bisa di ini aja Mas, di review aja Mas, biar lebih kelihatan lebih besar Mas. Gitu. Lihat share aja. Karena pengusaha dan entrepreneur, saya tuh pengennya sih jiwa entrepreneur di diri kita masing-masing pelaku usaha nih, itu ada. Soalnya pengusaha dan entrepreneur tuh hal yang beda sih. Kalau pengusaha, kita punya warung pun disebut pengusaha gitu. Kita punya tabung gas mungkin yang banyak gitu di rumah. Kita bisa juga disebut usaha gitu loh. Beda halnya sama entrepreneur. Kalau entrepreneur, kita tuh lebih harus ada inovasinya, harus ada kreativitasnya. Jadi saya sih pribadi kalau mau usaha kita gitu ya, menurut pengalaman saya sih kita harus bisa kreativitas dalam usaha kita apapun. Kalau saya kebetulan di bidang makanan, jadi sebelum saya berjualan, saya harus tahu dulu nih anak-anak zaman sekarang gitu, sukanya makannya apa nih gitu loh, sukanya gimana. Jadi kita harus pikirin itu juga, kita harus punya kreativitas, kita harus punya inovasi. Nah itu yang mencerminkan entrepreneurship-nya itu gitu. Kalau kita cuma usaha tanpa ada entrepreneur ya kita juga pengusaha gitu. Cuman kalau usaha kita mau makin berkembang, jiwa-jiwa entrepreneurnya harus kita kembangin sih dalam diri kita gitu. Kita harus kolaborasi, harus ada integritasnya. Terus kreativitas ya. Iya. Karena kalau kita pakem nih sama satu, oke lah kita ngomong makanan ya, kita jual makanan nih. Aku jual makanan nih. Ya, nasi, ayam, rice box itu kan udah banyak banget yang jual. Di mana-mana kita cari juga ada gitu. Cuman kita mau ada yang beda dari dagangan kita nih, dari usaha kita gitu loh. Ayam ya bentuknya ayam aja gitu. Cuman gimana ya supaya orang tertarik gitu loh. Apalagi dengan tema kita milenial ya. Sekarang milenial itu pengaruh besar banget sih. Pengaruh besar untuk semuanya. Saya sendiri gimana caranya supaya anak-anak milenial sekarang itu tertarik. Bukannya harus juga pelaku usahanya anak milenial gitu, anak muda. Enggak. Semua golongan bisa. Yang penting kita harus masuk aja ke situ. Masuk ke dunianya milenial ini nih gitu. Jadi walaupun semua bisa. Harus bisa ya Mas ya. Mengikuti milenial sekarang ya. Iya. Semuanya harus masuk ke situ gitu loh. Mau nggak mau kita harus coba belajar masuk ke dunianya milenial gitu loh. Karena ya berhasil sih. Maksudnya makanan saya sebenarnya karena foto atau packagingnya bagus nih, orang tertarik, tapi tanpa mengesampingkan juga kualitas yang kita punya gitu Mbak. Gitu. Sekarang apa ya?
anak milenial itu apa-apa media sosial, semuanya pokoknya kerjaannya main HP, terus itu browsing. Jadi gimana caranya anak-anak milenial browsing itu yang kelihatan produk kita gitu. Nah itu kita harus cari cara sih supaya gimana produk kita bisa dilihat sama anak-anak milenial zaman sekarang gitu. Salah satu caranya ya kita harus ya produknya packaging deh. Aku tuh lebih pakem ke packaging sama intinya sih kualitas kita dulu ya gitu. Ya, jadi kita juga harus masuk ya Mas ke Iya. karakteristik generasi Iya. ini ya. Nah, kita harus masuk nih ke karakteristik generasi milenial. Anak milenial itu kan sekarang melek teknologi banget. Jadi nggak apa sih ketutup usiamu berapapun gitu loh. Kita harus ke situ juga. Jangan jadi produk kita ini udah mantep banget, udah enak, udah semuanya, tapi kita kalah sama zaman. Kan sayang banget nih. Ya udah, zaman maunya apa kita ikutin. Jadi sekarang itu apa teknologi gitu. Jadi mau nggak mau kita harus juga terjun ke teknologi itu sendiri gitu. Terus nih kayak yang bergantung pada mesin pencari yang kayak saya bilang tadi gitu loh. Kalau packaging kita bagus, tempat kita, wadah kita ya untuk apapun deh. Kayak misalkan makanan boxnya lucu gitu. Ada gambar apa kek gitu, atau baju pun ya Mbak, sekarang ada yang punya usaha baju, dia kemasnya pakai kardus cuman didesain lucu, jadi yang nggak ada dulu gitu. Ada yang kayak pakai amplop ya Mas ya. Iya, jadi kayak dia buka amplop taunya isinya baju gitu. Nah itu kita harus melek banget sih sama hal-hal kayak gitu loh. Kita bisa, bapak ibunya mungkin bisa nanya ke anaknya atau ke saudaranya gitu yang ngerti sama hal-hal kayak gitu. Terus buat konten internet itu penting banget. Jadi udah kita packaging, udah kita bagus semua, kita share, kita update ke media sosial kita gitu. Bisa apa aja, bisa Facebook, bisa Instagram, banyak platform ya kan. Bisa juga kita jual ke Tokopedia, Shopee, banyak lah pokoknya. Nah, konten internet itu sendiri juga supaya menarik perhatian orang ya itu balik lagi. Jadi harus dikemasnya supaya iya. Gitu. Kalau Hagaku sendiri sih lebih ke take away ya Mbak ya. Jadi kita awal mulanya saya cerita sedikit. Jadi awal saya buka itu saya belum join nih sama Gojek ya. Jadi masih dari mulut ke mulut nih. Kayak zaman dulu deh, pokoknya gue punya usaha, gue punya makanan nih, gue dari mulut ke mulut aja gitu. Terus abang kayak ada ide gitu, dia coba kita masukin ke Gojek deh gitu. Kayaknya karena di satu platform itu kan semua orang bisa ngelihat nih, tanpa harus kita ngomong, gue ada jualan ini nih, gue ada jualan ini nih gitu. Coba dimasukin ke situ, dan alhamdulillahnya orang-orang pada tahu nih Mbak. Orang-orang pada tahu. Jadi tadinya yang mesannya cuma orang-orang kenal, sekarang udah banyak banget yang nggak tahu siapa lagi gitu. Sampai ada yang minta di take away ke Jakarta gitu-gitu. Karena dari kayak gituan sih gitu. Jadi ya jadi pasarnya lebih berkembang ya Mas ya kalau. Iya, pasarnya lebih berkembang. Iya. Atau kalau di daerah yang belum ada belum ada Gojek, kita bisa terapin kurir sih Mbak. Aku juga kadang mikir ya, kalau belum ada kayak Gojek itu gimana? Bisa sih sebenarnya.
aku tuh mikirnya gini deh, kita di rumah nih ya, usaha rumahan, terus aku buat banner gede yang lucu menarik nih, terus aku pajang gitu di depan, jualan apa gitu, terus di bawahnya disertai nomor kita, jadi orang via WhatsApp, via telepon gitu, ya saya mau dong dagangannya apa aja, mau baju, mau makanan, mau apapun gitu loh. Coba kita terapin kurir kan, sama aja sih, Gojek juga kurir juga drivernya gitu. Jadi kita saling ngebantu usaha di sekitar kita gitu. Hagaku juga ya Mbak, karena Hagaku ini di Lampung, saya itu mengangkat nama Lampung juga gitu. Hagaku. Pikiran Hagaku, mau ku. Iya. Jadi pertama tuh kayak bingung kan, aduh nama apa ya gitu. Soalnya sekarang nih makin kesini nama-nama produk makin lucu-lucu. Apa kayak misalnya kopi gimana gitu. Aduh apa ya makanan gitu. Terus sharing-sharing ke mama kayak udah bahasa Lampung aja. Artinya mau gue gitu. Yaudah. Karena saya juga orang Lampung gitu, asli Lampung. Jadinya terciptalah Hagaku itu gitu. Keren sih namanya. Nah, mungkin bisa dikasih untuk kaum milenial lainnya nih mengusung nama daerah atau mengusung apa gitu ya Mas. Iya. Kelihatan ya, jadi cita dari rasanya itu menunjukkan lokasinya gitu ya. Iya. Aku sih mikir ya Mbak ya, nama tuh penting juga sih. Jangan juga jadi nama itu nama produk atau usaha kita jadi asal-asalan ya. Karena di situ aku yakin ada doanya tuh di nama itu gitu. Jadi kalau namanya juga bagus, ya insya Allah ya ngikutin aja gitu. Itu yang pertama masak siapa Mas? Jadi aku tuh memang cerita dikit ya nggak apa-apa ya Mbak. Apa? Emang dari kecil sering ke dapur gitu sama ibu, sama mama saya nih. Kalau mama saya lagi buat apa aja, malah anak cowoknya nih yang ke dapur gitu. Kali gara-gara dia juga mau ada teman ngobrol segala macam. Jadi dari situ kalau lagi pada pergi, saya tuh masak telur, goreng telur gitu, pulang-pulang, ngapain gitu. Takut kenapa-napa kan, kena minyak panas segala macam. Saya tapi suka gitu Mbak, seneng. Jadi makin gede terus bingung nih, aduh duit jajan nggak ada, mau minta malu juga. Bikin deh gitu. Tadinya tuh pengen usaha kopi aku Mbak, cuman kali memang bukan di situ juga ya. Balik lagi sih, kayak aku tuh nyari nih potensi gue di mana nih gitu. Kita harus kenalin dulu nih, harus kenalin dulu potensi kita, harus tahu dulu mau kita apa. Gagal coba lagi gitu loh. Tapi waktu aku coba mau ngulik kopi gitu, emang aku nggak bisa gitu. Terus kayak aku pikirin, oh masak ya gitu. Gue dari dulu juga hobinya masak nih. Beneran aja Mbak, sekalinya masak ya. Terus kayak dicobain gitu kan. Pertama ke keluarga juga nggak mungkin bilang nggak enak. Jadi enak gitu. Udah jadinya masak. Sama satu yang penting, aku dulu sebelum usaha, aku takut banget nih memulainya. Karena aduh modalnya dari mana ya, modal usaha kan gede banget nih. Gue harus punya tempat gue harus keren supaya orang datang, gue harus tempat yang strategis supaya orang datang. Itu kan mahal banget nyari tempat yang strategis, bikin tempat yang bagus itu butuh modal yang gede banget gitu loh. Nah, karena saya ngerasa saya nggak mampu untuk ngelakuin hal itu, jadi lebih kayak yaudah deh, kalau emang lu mau usaha, lu mau kerja, lu mau cari duit nih, ngomong kasarnya gitu,
lakuin dulu, jangan kebatas sama hal apapun, sama gengsi, sama modal, sama keterbatasan apapun, jangan kehalang sama itu. Kalau kita kehalang, aduh gimana modalnya, ya nggak jalan-jalan gitu loh. Jadi saya coba dulu dengan uang seadanya, saya ke pasar, saya beli bahan makanan, saya coba buat dulu tuh Mbak, buat cuma 10 box kayaknya deh, kayak buat 10 box gitu. Terus kayak malah kawan-kawan, beli ya dagangan gue, beli ya dagangan gue. Ya akhirnya dibeli juga gitu. Jadi pesannya sih lebih ke jangan terlalu kepikiran sama modal sih. Sama juga kayak judul kita kan, usaha rumahan. Yang pasti modalnya juga lebih kecil. Kita manfaatin apa yang ada aja. Kita manfaatin apa yang ada. Baik lagi kayak orang ngomong, modal sekecil-kecilnya supaya dapat untung sebesar-besarnya gitu. Gitu. Next, Mas. Sekarang di Bandar Lampung, Hagaku udah ada 3, Mbak. Udah ada 3 cabang. Hah? Buka cabang. Awalnya di rumah kan, tapi tetap kok yang di rumah ini ada. Terus alhamdulillah sekarang ada di Jalan Untung Suropati. Di situ juga kita buka tuh di di ruko gitu. Tapi tetap karena aku bukan yang nggak mau ya ada tempat gitu. Cuman kan lagi masa pandemi gini juga, kayaknya kita mau kumpul juga takut juga. Terus ya itu sih, kita minim biaya, minim modal kita. Di rumah juga nggak apa-apa. Jadi kalau kita nggak harus ada biaya sewa segala macam gitu. Soalnya kalau yang di Untung Suropati itu juga karena tempat abang, supaya dia tuh ada usaha laundry gitu. Jadi laundry depannya ada dapurnya gitu. Memang nggak masuk banget ya Mbak, cucian sama ada dapur makanan, cuman nggak apa-apa, bisa aja. Kan cuma take away ya? Iya, cuma take away doang. Cuma orang datang, driver Gojek datang pesan gitu, pesan. Tapi bisa juga sih orang datang langsung, bisa. Ada juga yang makan di tempat gitu. Nah ini nih, entrepreneurship by the future with the present value. Kita harus bisa baca peluang, kita harus bisa baca pasar. Karena gini Mbak, kalau aku jualan nasi ayam nih, dengan menu yang sama nih, misalkan nasi ayam sambal matah, orang suka, tapi aku jualnya itu terus, orang lama-lama bosen juga gitu. Jadi kita ikutin aja deh trennya lagi gimana, lagi jualan apa nih, nasi apa, nggak apa-apa kok. Ngikut pasar lain juga nggak apa-apa gitu. Rezekinya kan udah diatur semua nih sama Tuhan masing-masing gitu loh. Aku jualan ini, dia juga jualan itu, sama aja. Cuman kan kita yakin, kita percaya sama kualitas kita sih, itu yang lebih penting. Gitu. Terus bisa di next nggak, Mas? Nah, ini. Yakinlah pada dasarnya setiap orang memiliki peluang yang sama besar untuk menjadi pelaku usaha. Bener banget. Semua orang bisa, ya sama aja. Nggak ada beda. Usaha kecil, besar, sama aja. Kita semua punya peluang yang sama. Kita semua punya peluang yang sama. Balik lagi, kita harus, tapi kalau kita mau usaha kita besar, kita harus giat, kita harus disiplin, kita harus jujur, kita harus tepat waktu. Coba terapin di diri sendiri, nanti ngikut aja sih, ngikut ke usaha kita sendiri itu gitu. Kalau kitanya juga balik lagi ke diri kita kan, kalau kitanya belum bisa disiplin, belum bisa tepat waktu, ya usahanya juga takutnya keteteran jadinya gitu. Sama ini asli pengalaman pribadi banget Mbak. Jadi udah hampir 2 tahun nih
aku ada titik jenuh nih jualan. Kayak aduh, jualan gue gini-gini aja nih gitu loh. Naik turunnya kan pasti nih. Terus kayak udahlah. Yang penting orang beli. Enggak gitu. Ada gitunya, Mbak. Ada jenuh banget kayak aduh capek ya ternyata kerja gitu loh. Tapi ternyata usaha itu kayak punya perasaan loh. Kita jauhin nih, kita ngejauhin dia. Dia juga kayak bodoh amat ke kita. Ngerti nggak maksud aku, Mbak? Dia kayak bodoh amat kayak ya udah lu juga nggak mikirin gua nih. Jadi nggak gue beli nggak ada yang beli nih. Tapi kalau usahanya kita urus, kita perhatiin, bener-bener kita, apa yang kurang nih? Kita setiap hari mikir kita harus lebih dari ini, kita harus kemarin kok cuma segini, kita harus kayak gini, kita harus kayak gini. Dia ngerasa diperhatiin nih usaha kita. Dia juga kayak doain kita gitu jadinya. Jadi rame lagi gitu. Kan sih, masih muda tapi usahanya udah buka cabang loh. Alhamdulillah. Ya, apa ya? Jangan intinya itu sih, jangan malu. Jangan kepatok sama, aduh temen gue udah duluan nih, ngapain? Gue belum. Aduh, gue mau kayak gini, modal gue apa ya? Modal gue gimana ya gitu. Ya itu sih aku juga ada kayak gitu dulu gitu loh. Cuman yakin terabas aja semuanya gitu, terabas pikiran kayak gitu. Karena kan kita mau ngelakuin hal yang benar nih gitu. Kita mau ngelakuin hal yang positif. Kita mau kerja, kita mau cari nafkah ya Mbak ya gitu. Jadi ya udah, yang penting halal, terus jujur. Itu sih. Jujur aja gitu. Tantangannya zona nyaman, tidak ada modal, tidak ada dukungan, bingung cara mulainya, ragu dengan kemampuan diri sendiri, belum menemukan pola bisnis yang cocok. Nah ini tuh penting nih, ragu dengan kemampuan diri sendiri. Saya dulu kayak aduh gue nih kemampuan gue apa ya, saya harus gimana nih, saya harus harus usaha apa ya, semua yang udah, ini aku hidup selama berarti kan udah hampir 2 tahun ya, berarti 20 selama aku umur sampai 21 tahun kayak nggak yakin gitu, kayak nggak yakin aja gue bisa apa sih sebenarnya, bisa buat orang tua marah doang, kayaknya kerjanya cuma main sana sini gitu. Tapi enggak, saya yakinin dalam diri saya kayak ya mau deh buat orang tua saya bangga gitu, mau deh buat abang kakak saya bangga nih ya. Ngapain ya gitu, sekolah juga udah enggak yang aduh ranking 1 gitu, enggak juga, udah nggak bisa lagi kayak gitu. Cara buat bangganya ya seenggaknya anaknya nih bisa berjalan sendiri lah gitu, bisa nyiptain satu usaha gitu. Alhamdulillah sekarang juga selama usaha jalan, terus ada rumah BUMN juga tertarik gitu, jadiin saya narasumber. Itu satu pencapaian yang besar banget menurut saya loh Mbak. Ya, biar bagi-bagi ilmunya Mas sama UMKM lainnya. Iya. Ini saya lagi liatin orang-orangnya. Ya, mulai dari minat dan bakat ya. Itu penting sih. Kayak temanku ada Mbak, dia tuh memang orangnya jelimet, maksudnya pintar bener ya baca situasi gitu. Dia sekarang nyiptain gantungan masker gitu. Jadi dia dicantolin di masker kayak kalung gitu. Jadi kalau makan maskernya nggak harus ditaruh di meja karena takut mejanya juga kotor kan. Nggak harus taruh di Waalaikumsalam. Nggak harus taruh juga di kantong. Jadi tetap di sini
Kayak gitu aja dia kepikiran. Aku sampai, wah keren sih. Kepikiran sampai alat masker gitu aja. Kepikiran banget gitu. Manik-manik, ada yang Iya benar Mbak, benar. Iya. Pinter kan. Nah, kita harus jangan kalah cepet sama orang gitu. Harus tekad yang kuat untuk memulai. Wah, ini penting nih. Itu kali ya, karena awalnya aku tuh memang jelek juga sih mikirnya Mbak. Kayak ya udahlah kalau gue gagal juga modal gue nggak gede-gede amat nih, gitu kan. Karena gue usaha dengan modal yang kecil, ya nggak mungkin juga lah dapat yang besar. Itu salah banget sih mikir kayak gitu. Gimana caranya kelola modal sedikit-dikitnya dengan keuntungan sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kita harus ada tekad dalam diri kita. Milih target, fokus. Ya, ini harus kita harus punya target, harus fokus, harus konsisten. Karena gini, hari ini aku cuma laku nih, misalkan daganganku cuma laku, taruhlah cuma 5 box laku. Kenapa ya? Pasti ada yang salah. Pasti. Coba kita cobain dirasanya. Kalau menurut kita rasanya, oh enggak kok, rasanya tetap sama gitu. Promosi kita mungkin gitu. Kalau kita ngerasa udah cukup untuk ngelakuin promosi, terus kita tinggalin gitu aja, dengan berharap orang-orang tetap tahu dengan kita, Mbak, kayaknya nggak bisa. Gitu. Jadi, mau kita usaha apapun ya, mau usaha kita tuh udah terkenal segimana juga, tetap sih, itu promosi itu, aku ngerasain benar, itu promosi itu penting banget. Aku kadang sampai bayar influencer gitu Mbak untuk kenalin produk aku sendiri gitu, karena penting sih. Jadi kalau misalkan kita promosi kita udah mulai kurang, biasanya sih kalau aku ya, ini karena pengalaman pribadi aku sendiri, aku udah mulai jarang-jarang promosi segala macam. Biasanya nurun juga penjualannya gitu loh. Kadang aku Mbak, kadang sama siapa aja deh, sama teman-teman misalkan, aku kasih makan gratis nih, gitu. Aku kasih makan gratis. Aku buat hari ini berapa box gitu, terus bagiin ke teman-teman. Nih cobain makan. Tapi foto ya gitu. Tapi di-share ya gitu. Biasa kayak gitu juga salah satu cara untuk naikin penjualan juga sih. Gitu. Belajar dari kisah pengusaha sukses ini. Iya, penting banget nih. Buka-buka YouTube gitu ya, atau nonton apapun deh, nonton motivator segala macam. Karena biasanya orang-orang sukses itu awalnya juga bukan apa-apa gitu ya Mbak ya. Tapi dengan kerja keras, tanpa malu, pasti itu sih, aku tuh kayak ngedenger selalu ngomong, gak usah malu ngelakuin apa aja, yang penting hal positif gitu. Gak usah malu. Itu sukses semua gitu loh. Jadi kita kubur dalam rasa malu kita pendem semua, kayak aduh, kalau anak-anak muda gitu kayak, gue keren-keren gini masa jualan nasi sih gitu. Kok gue gini, gue kayak gini gitu. Pendem sih ya, sama rasa kayak gitu. Jualan nasi kan dapat duit juga intinya kan kita di situ ada nafkahnya gitu, ada rezekinya di situ gitu. Paksa diri untuk memulai dan lakukan saat ini. Ya, bener nih. Jangan nunggu besok deh. Atau ya kita harus mulai push nih. Kita push diri kita sendiri. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Karena aku ingat benar kata abang aku waktu itu. Jadi, kamu nih mau ngapain? Udah umur segede ini gak apa-ngapain, kata dia gitu. Ya, gue mau ini bang. Gue mau usaha. Tapi usaha gue harus
harus ada tempat dulu, harus punya ini dulu, harus mau yang kayak gini dulu. Terus benar-benar ditolak mentah sama dia. Kayak gimana mau ada itu semua tapi kamunya juga nggak bisa apa-apa gitu loh. Gali dulu, paksa diri dulu untuk belajar sesuatu yang kamu mau, nanti itu ngikutin semuanya. Yang penting kamu jalan dulu aja gitu loh. Kamu bermimpi, kamu punya tempat bagus nih. Kalau kamu kerja keras, paksa diri kamu gitu loh, bisa punya banyak tempatnya gitu. Jadi harus paksa sih. Yang gue nggak bisa apa-apa, jangan deh. Coba diganti juga omongan-omongan yang kayak gitu loh. Anggap kalau diri kita punya kemampuan, anggap diri kita itu bisa ngelakuin hal baik. Itu sih intinya gitu. Jangan diri ini kayak gue nggak bisa apa-apa tapi orang bisa gitu. Gitu. Ada yang mau nanya apa gimana? Wah, udah selesai ternyata. Saya Mas ya. Iya. Habisnya kalau ngobrol tentang pengalaman seperti ini memang kayak gitu sih Mas. Tahu-tahu udah selesai aja gitu kan. Oke. Jadi kita belajar dari kisahnya Mas Adit yang memulai usahanya dari hobi masak, terus mengangkat nama Lampung, Hagaku. Jadi mungkin kalau misalkan yang bukan wilayah Lampung, mungkin Hagaku. Haga itu artinya mau. Jadi Mau ya. misalkan kita mau apa, jadi Hagaku gitu kan. Hagaku itu maksudnya mauku. Jadi apapun yang ada di bisa deh diciptakan sama Mas Adit gitu. Karena namanya gitu. Tapi beneran Mbak, aku kayak ada goal sih, ada goalsnya ya. Kanan, jadi nama aku ini kan Hagaku nih, kayaknya produk apa aja masuk deh. Nanti kalau aku mau ada jualan baju, pakainya tetap Hagaku juga aja gitu. Ya, karena merek dagangnya pun general ya Mas ya. Iya, general. Bisa kemana aja gitu. Nah, ini Mas, di kolom chat ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertanyaan nih. Yang pertama pertanyaan dari Bapak Kaprias Rifael. Ya, Bapak ya, dari Batam. Halo Batam. Tadi kan Mas Adit bilang kalau kita ingin membangun sebuah usaha, kita harus mengikuti tren yang sedang berkembang di masyarakat. Namun bagaimana caranya agar kita sebagai pemilik usaha yang ingin membuat usaha tren di masyarakat? Bagus banget nih pertanyaannya. Jadi kalau bisa kita yang buat trennya ya. Tapi balik lagi sih, kita tahu dulu nih. Anggaplah bulan ini ya Mbak. Misalkan bulan ini lagi musim hujan deh. Kalau di Lampung musim hujan ya. Ini aku gambarin sekilas aja. Kita mau buat tren. Yang orang pakai ini musim hujan, tapi tetap dipakainya bagus segala macam, terus orang tertarik gitu loh. Kita bisa jualan payung. Payung itu bisa kita di sini juga udah ada payung, terus bisa dicetak gitu Mbak, kainnya jadi gambar keluarganya, jadi gambar-gambar kartun gitu. Jadi ya kita harus bisa baca ini juga. Kalau kita mau buat tren, kita harus baca situasi saat ini gimana gitu. Jadi kita lihat juga ya Mas ya, tren di masyarakat sekitar itu apa gitu ya. Iya. Kembangkan. Dan intinya kita juga jangan takut orang lain sudah ada, kita pun harus bisa karena rezeki. Oke.
Mas Adi, terima kasih atas penjelasannya. Berarti kalau kita mau membuat sebuah tren itu, kita harus sesuai dengan keadaan yang sedang ada di masyarakat. Dan keadaan yang sedang ada di masyarakat. Iya, benar. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Noni dari Bengkulu. Yang ingin saya tanyakan, dalam pandemi COVID ini, usaha kue basah saya kurang peminatnya. Nah, setiap hari saya rasa, tapi banyak yang takut beli karena COVID. Saya semakin bingung bagaimana solusinya biar bisa memajukan usaha saya ini supaya pembeli saya membeli kue saya. Mohon solusinya. Gimana, Mas? Nah, ini penting ya, Mbak. Jadi, sekarang orang-orang ini kayak, aduh, takut kan. Ya memang kita juga lagi physical distancing, segala macam. Satu caranya, menurut aku ya, kita kayak aku nih Mbak, aku setiap hari aku ukur suhu yang kerja karyawan aku gitu, sama akunya sendiri pun di rumah gitu. Aku suhunya aku tulis di kertas, aku tempel di dinding gitu, di dinding rumah supaya gojek-gojek lihat segala macam. Itu tuh bangun kepercayaan orang-orang yang datang. Oh, orang-orang ternyata orang yang kerja di sini Aman. ya aman gitu. Sebenarnya usaha karena itu kan karena kita ngerasa takut kan, takut untuk beli produk kita nih karena kita gimana ya, mohon maaf, takut gimana gitu loh. Itu penting sih. Kita share, kita kasih tahu nih, kita kasih tahu dulu kita gimana, orang-orang sekitar kita itu aman lah dari corona gitu loh. Saya yakin sih kalau itu kayak coba diukur terus coba ditempel gitu dimanapun deh. Atau kalau perlu kan ada kertas tempel tuh Mbak. Ya. Jadi kita tahu suhu kita tahu suhu yang bikin makanan kita, yang bikin kue deh misalkan. Ibu tadi bikin kue nih. Suhu ibu itu ditulis di kertas tempel gitu. Nama siapa, namanya siapa, suhunya berapa, terus ditempelin di packaging kemasannya gitu. Jadi pas orang lihat, kita kan tahu nih suhu orang yang terindikasi atau enggak nih gitu. Ya, jadi kita tempelin biar orang itu percaya, oh ya berarti ya ini makanan ya alhamdulillah sehat gitu. Bangun kepercayaan gimana? Iya, bangun kepercayaannya sih. Karena orang tuh takut Mbak sekarang kan, mau beli makanan di luar takut, mau apa-apa takut. Bukan ketemu orangnya aja gitu, takut. Aku nih misalkan nyuci baju di laundry. Takut orang laundrynya yang kotor nih, kita ngerasa kita yang bersih. Aduh, aku udah aman banget nih, aku udah nggak keluar-keluar, saya udah nggak keluar-keluar segala macam. Tapi takut di laundrynya kan malah yang terjangkit virus segala macam gitu. Salah satu caranya sih bangun kepercayaannya. Atau mungkin bisa juga kita saat produksi ya, kalau positifnya tangan ini ikut campur ya Mas ya. Pakai sarung tangan, terus rambut kita kalau yang berjilbab kan sudah positif aman. Yang tidak berjilbab kita pakein tutupnya. Tutupan pala ya. Terus masker kita gunakan juga. Nah, mungkin bisa sekalian difoto atau share videonya. Iya, benar Mbak. Jadi ya, Mas, ya. Saat kita ngelakuin itu difoto, di-share gitu. Jadi orang-orang tahu nih kita pakai sarung tangan, pakai semuanya ketutup deh gitu. Benar-benar iya. Mana nih Ibu Noni nih? Bu Noni. Mana nih Bu Noni? Oke, kita anggap paham ya. Selanjutnya ada dari Ibu Yanti Mayasari dari Rejang Lebong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya pernah mempunyai usaha rumahan yaitu brown cheese lumer, semangat sekali waktu di awal karena banyak peminat. Berjalan kurang 1 tahun, peminatnya semakin menurun dan sampai sekarang. Menurut Bapak, kenapa ya hal ini terjadi? Padahal promosi terus dilakukan, testimoni bagus, nilai produk tetap sama,
saya ingin jual produk saya kembali, bahkan lebih baik lagi. Apa yang harus saya lakukan? Kemute, Mas. Kemute. Unmute. Oke. Semakin dilakukan tes selama ini bagus dengan produk tetap sama. Saya ingin nilai jual produk saya kembali bahkan lebih baik. Berjalan kurang 1 tahun, permintaan semakin menurun. Mungkin kita bisa ada ya, suaraku ada Mbak? Mungkin bisa kita inovasiin di rasa ya. Kalau kita ngerasa kita bisa bikin kue lain dengan adonan yang sama gitu. Tetap kalau kita ngerasa adonan itu udah orang-orang udah suka dengan adonan kue balok ya tadi ya, kue balok lumer, bisa kita buat, terus bisa kita inovasin dengan bentuk-bentuk yang lucu-lucu. Kita kasih topping apa nih, terus kita bisa gali lagi di promosinya, beli 2 gratis 1. Itu tuh orang tuh kalau udah ada gratisnya kayak wah, menarik perhatian banget. Apalagi perempuan, Mas. Iya, aku dari awal ngomong promosi. Itu udah penting banget itu. Suara aku mantul-mantul nggak, Mbak? Nggak, Mas, nggak. Oh ya. Promosi itu udah kuat. Ini usaha mau promosi tuh benar-benar kayak pasangan banget udah. Gitu. Aku soalnya ngerasa banget, Mbak. Aku usaha, promosi aku kurang. Udah ya, orang juga yang tadinya mau makan pita, tapi kan namanya kita nih ya Mbak, siang ini makan apa ya? Makan ayam deh. Kalau kita promosi nih, terus waktu dia lagi cari-cari makan apa, ada hagaku. Kepikirannya hagaku gitu loh. Kalau kita nggak promosi, ya bisa kemana aja. Gitu. Kita tangkap semua nih orang supaya ngelihatnya ke produk kita juga nih gitu. Jadi tetap promosi ya Mas ya. Promosi harus ditingkatin lagi. Sama juga kue balok tuh juga makanan zaman gitu kan, dia lagi kemarin juga lagi tren tuh, lagi booming. Semua orang hampir jualan kue lumer itu ya, brownies lumer itu gitu. Terus tapi saya yakin sih yang bertahan itu yang usaha banyak nih Mbak, usaha orang ngikutin gitu loh. Siapa yang bertahan itu karena kualitasnya memang bagus gitu loh. Naik turun penjualan wajar lah, ritme kita usaha gitu. Tapi ya kita harus tetap yakin makanan kita enak, balik lagi promosi kita harus terus jalan. Bagaimana nih Ibu Yanti Mayasari? Ibu Yanti. Sudah live. Oke, kita anggap oke. Selanjutnya ada dari Lampung Tengah nih Mas, Ibu Teresia Maria. Nah, beliau ini termasuk aktif banget nih, dan memang UMKM yang mau naik kelas. Memang enaklah orangnya nih. Bagaimana membangun kepercayaan diri ketika usaha kita pada maaf. Membangun kepercayaan diri. Kayak aku bilang waktu tadi ya, aku sempat bosan, sempat jenuh, hilang kepercayaan diri karena daganganku kok kayaknya makin hari makin sepi. Aku putar balik lagi pikiran aku, awal aku membuat usaha itu gimana Mbak? Akunya mau apa nih usaha gitu loh. Awal aku mau usaha yang pasti di umuran aku mau dapat duit supaya saya bisa main gitu-gitulah awalnya ya. Sama ada doa kayak, aduh gue harus bisa ngasih orang tua gue nih gitu.
Nah, pikirin hal itu lagi, pikirin niat awal balik lagi, insya Allah timbul lagi sih semangatnya. Gitu. Jadi intinya harus dari diri sendiri juga ya Mas ya. Benar Mbak. Ya gimana kita mau percaya diri kalau dari diri kita pun nggak ada motivasi. Iya, kita harus percaya, harus motivasi diri sendiri. Mana nih Bu Mariani? Mana nih? Tunjukkan Bu. Jadi kita ya halo. Mana Bu? Ya, artinya kita tetap harus ya Mas. Dalam Harus keadaan tetap apapun kita harus selalu memunculkan rasa perasaan yang yakin gitu ya. Iya, benar. Jadi dalam situasi apapun, usaha kita lagi bagus atau lagi enggak pun, kita yakin sih. Kita harus ada rasa yakin. Kalau udah mulai agak malas-malasan, balik lagi ke niat awal lagi. Jadi semangatnya ada lagi gitu. Jadi percaya diri juga tetap ada. Oke, gimana Bu Mariani? Ya, oke. Terima kasih Mas, Mbak. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada dari Aprilidia Dila. Mas, resolusi tahun 2021 untuk Hagaku gimana nih Mas? 2021 pengen buka cabang lagi kali ya. Cabang. Ya. Tapi kayaknya kalau untuk buka tempat kayaknya aku belum deh, Mbak. Orang bisa makan di situ gitu ya. Tapi aku pengen buka cabang dengan usaha yang beda itu. Aku pengen ada produk lain selain makanan yang bisa aku jual. Gitu. Jadi usahanya nggak kepatok di makanan aja. Atau kalaupun makanan, aku pengen makananku khas Lampung banget gitu. Aku pengen ada gulai-gulai taboh gitu. Mbak tahu nggak gulai taboh? Belum Mas. Gitu. Pengen ada tempat makan. Kalaupun aku nanti diizinin punya tempat yang khas Lampung gitu. Mudah-mudahan ya Mas ya. Amin. Oke, selanjutnya dari undangan pernikahan digital menikah.com Lampung Tengah. Tadi kan Kakak jelasin nih usaha kulinernya berawal dari hobi masak, nggak bisa masak itu punya bisnis kuliner. Bisa, tapi susah juga kalau hobinya nggak masak. Gimana? Kenapa tuh Mas? Jadi usaha Mbak. Cuman biasanya kalau orang nggak hobi itu kan bosen tuh. Maksudnya dia ngelakuin satu hal aja udah suka masak. Aku rasanya nggak capek gitu. Dia sama aku kalau gue kurang hobi nih main bola gitu. Kok juga pasti juga. Tapi sih menurut aku kalau mau mulai usaha gali dulu ya. Misalkan teman-teman pada usaha kuliner nih, terus usaha kulinernya pada maju, tapi jiwa kita Mute, Mas. Gitu. Udah ya? Ya, saya terusin ya. Sama aja kayak aku hobinya main bola. Pasti kalau aku main bola itu suka banget kan, Mbak. Kayak wah capek juga nggak ada rasanya gitu. Beda sama orang yang nggak suka main itu gitu loh. Bisa aja sih jadi juga usahanya gitu loh.
Cuman kayak tadi awal aku bilang, lihat diri dulu, lihat potensi diri kita apa. Karena jangan kita ngelihat, nih teman-temanku punya usaha kuliner pada maju-maju nih semuanya gitu loh. Ikutan tapi jiwa kita gak ada di kuliner itu gitu loh. Ya kayaknya kita bakal ketinggalan terus tuh sama teman-teman. Karena teman-teman yang ada di jiwa itu, mereka bakal inovasi, bakal cari terus, belajar terus, hal-hal baru. Kalau kita aja udah gak hobi di bidang itu, menurutku sih agak susah gitu loh. Tapi nggak salah, kita harus cari dulu. Mending kita hobi kita apa, bakat potensi diri kita apa, kembangin, terus action. Wah, itu keren banget sih. Gitu. Jadi intinya bisa, tapi mungkin bisa. maksimal gitu ya Mas ya. Kurang maksimal. Ya. Gimana nih Mas, undangan pernikahan digital sepertinya saya kenal. Ayo, Mas gimana? Sudah terpuaskan belum nih dengan jawaban dari Mas Adit? Sama ya? Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Harti. Bagaimana usaha kita tetap bertahan di tengah pandemi yang serba tidak menentu? Waduh, ini pertanyaan kayaknya lagi dihadapin sama semua orang ya. Semua enggak ya, teman-temanku ya Mbak, teman-temanku kayak ngeluh, aduh penjualan turun gara-gara corona segala macam. Cara fightingnya ya, cara bertahannya, kita harus kuat-kuatin batin kita sih. Kita harus push terus sih dalam diri gitu loh. Jangan kalah sama keadaan sekarang. Kalau penjualan kita menurun, terus pendapatan kita menurun, gimana caranya bertahan hidup? Menurutku ya kita harus pilih-pilih nih, mana yang penting, mana enggak, mana yang harus dilakuin, mana enggak gitu loh. Jadi pendapatan supaya usaha kita tetap, semuanya tetap muter. Sekarang itu lebih ke harus tahu mana yang harus saya lakuin dan saya nggak lakuin. Kayaknya yang ini belum nggak apa-apa deh nggak dilakuin sekarang gitu. Udah nanti. Prioritas ya Mas ya? Iya, ada prioritas penting sih. Karena semuanya lagi pada ngalamin itu semua, lagi aduh. Atau mungkin ini tetap biarin usahanya maju, kita tetap yang penting gencarin promosi ya Mas ya, dan kita jaga kualitas dari kita juga. Iya. Yang namanya pelanggan mah kalau kita tahu kualitas kita, insya Allah nggak gitu ya. Iya. Promosi terus, jangan putus. Mana nih Bu Harti? Aman Bu? Sepertinya Ibu Harti di mute. Oke, kita anggap down. Selanjutnya ada Bapak Bahri dari Lampung, Sigasik Express. Saya usaha di bidang jasa. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun, tapi masih dikerjakan sendiri. Bagaimana cara agar bisa berkembang lebih baik? Oh, Express ya, pengantaran barang gitu ya? Ya. Promosi. Sebarin ke semua orang-orang, iya. Mungkin bisa buat brosur ya Mbak. Aku mikirnya gitu deh. Buat brosur, terus ada orang jalan, kita kasihin aja kenal nggak kenal gitu. Kirim paket ke gua, terus kita adain harga murah, kita coba turunin harga kita dulu dibanding usaha-usaha lain gitu yang di bidang pengiriman barang juga untuk narik peminat mereka dulu. Terus kualitas kita jaga, kualitas kita bagus, insya Allah sih usaha itu makin naik lagi gitu. Promosi sih, menurut aku promosi. Terus
Iya. Mungkin bekerja sama dengan all shop ya Mas ya. Jadi kan all shop itu yang jual baju gitu-gitu mungkin. Iya. Jadi Bapak Fahri bisa jemput bola ke. Iya, benar. Ya. Iya. Nanti dari situ pengiriman banyak, mungkin siapa tahu bisa ya. Seperti itu Bapak Bahri. Ini Bapak Bahri. Oke. Clear deh. Selanjutnya ada Ibu Weni dari Dumai. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya dari rumahan dan saat ini untuk usaha yang sudah mulai menjamur. Yang ingin tanyakan, satu, kalau saya jual produk dengan berbonus, apakah akan mengurangi nilai jual produk kita? Dua, dan saat ini saya coba tambah usaha baru. Saya coba buat produk minuman. Alhamdulillah sudah jalan, tapi agak lambat. Apakah sistem pemasaran saya samakan dengan usaha catering saja, Mas? Atau ada ide lain? Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya jual produk dengan berbonus, apakah akan mengurangi nilai jual produk kita? Enggak sih. Karena kita kan itu sama aja kayak promosi ya Mbak. Aku beli makan ini dapat ini. Aku yakin banget kita ngeluarin satu barang untuk bonus atau apapun itu baliknya bakal lebih dari satu. Ya misalkan aku beli makan terus dapat minum. Bukannya jadi ngurangin jual produk orang itu gitu loh. Saya malah ngomong ke orang, beli makan di sini aja, dapat minum loh gitu. Berbaliknya tuh lebih dari itu. Jadi kita ngeluarin bonus berapapun, baliknya bakalan lebih jauh dari yang kita kasih sebenarnya gitu. Kayak aku tadi bilang kan, hari ini aku buat 30 box nasi, aku kasih ke teman-teman, aku kasih ke orang-orang kerja nih, orang-orang bank biasanya aku kasihin. Mbak, makan siangnya dari kita ya, free, gratis, gitu. Karena aku yakin Mbak, dari situ balik lagi gitu loh, bakalan ada orang-orang yang datang dan beli lagi gitu. Aku tuh kayak mikirnya dari satu orang dia ngomong aja ke 5 orang ya, ke 5 orang sekitarnya beli ini gitu. Dari 5 itu dapat 1 aja. Terus dari yang aku kasih itu kan banyak tuh sini gitu. Alhamdulillah sih, ya pasti insya Allah lebih dari yang 30 itu kita dapatnya gitu. Nah masih seperti contoh kayak misalkan saya pas ke Bandar Lampung gitu ya. Aplikasi Gojek pun walaupun misalkan ngeliat ayam geprek ada plus es teh harganya 15.000. Iya. Dan ayam geprek harga 10.000, es teh 5.000. Saya tetap pilihnya yang ada plus es tehnya gitu. Jadi mungkin nanti untuk Ibu Weni ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi masukan bahwa memang sebenarnya produk makanan sama minuman itu kalau misalkan jadi satu itu sebenarnya klop gitu loh. Klop banget. Jadi tidak akan mengurangi nilai jual produk karena saya sendiri pun sebagai yang tukang beli jajan gitu ya. Customer-nya ya. Itu memang lebih senang dengan ada free es teh apa free aqua. Iya ya Mbak, kita tuh ada bacaan kayak gitu kita langsung ke mindset gitu ya, ke sugesti sendiri. Iya. Nggak akan ngeliat yang ke bawah-bawah Mas, nggak akan ngeliat. Iya benar. Benar. Kalau di jualan ya produk ini bonus ini gitu, udah langsung aja gitu, karena ada bonusnya. Dan saat ini saya cuma tambah usaha baru produk minuman, alhamdulillah udah jalan Mas, agak lambat jalannya. Pemasaran saya samaan harus sih usaha apa aja tuh. Aku agak kurang suka Mbak sama usaha sampingan gue ini gitu. Aku pengen tuh, aku kayak usaha tuh ya penting semuanya gitu loh. Jadi aku urusin sama rata, promosinya sama rata, kualitasnya sama rata, packaging bagusnya sama rata, usaha apapun gitu loh. Jadi kalau semuanya sama, nggak ada yang lebih aku promosin yang ini enggak gitu. Kayaknya kalau semuanya aku promosin barengan terus sama-sama, ya usahanya jalannya ntar bareng-bareng juga gitu.
Gitu. Mana nih Ibu Weni? Sudah paham, Bu? Mana? Ada nggak Bu Weni-nya? Ibu Desrita Weni. Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada kurang paham, oh ya, sudah paham. Terima kasih. Sama-sama ya, Bu. Nah, ini ada yang raise hand nih, Ibu Isma Syam. Kita dahulukan yang raise hand ya. Ya. Bu, dibuka, Bu, speakernya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Dumai. Wah, Dumai. Aktif nih Dumai. Ya, Bu, gimana, Bu? Begini, saya kan usahanya coklat karakter. Di rumah juga suami ada usaha bengkel pengecatan mobil. Yang ingin saya tanyakan, bingung. Suami ini punya usaha bengkel. Jadi kalau ada yang mau masuk ke bengkel, jadi saya yang promokan lah gitu ya. Kalau datang ke bengkel, sebut nama saya, otomatis suami mengkorting harga pengecatan mobil. Jadi kadang ada orang yang memanfaatkan uang tersebut, bayar sekian aja lah, kan kenal sama istrinya gitu kan. Jadi macam suami ini merasa, oh iyalah kawan istri, biar aja lah bayar segini gitu kan. Jadi kiat-kiat untuk yang seperti itu bagaimana biar supaya orang itu tuh jangan memanfaatkan saya karena suami saya yang punya usaha itu, jadi harganya korting gitu kan. Biar jangan terlalu rendah. Misalkan harga 400 yang diminta suami karena kenal sama saya, mereka membayar suami saya itu hanya 200.000 gitu loh. Bagaimana supaya tetap pembayaran itu suami segitu, ya bayarnya juga segitu. Jangan karena saya, mereka langsung gimana gitu. Oke. Ngerti Pak? Ngerti Bu, ngerti. Jadi banyak orang yang pakai nama Ibu supaya dapat chatnya murah gitu ya. Banyak pahalanya berarti Pak Adi. Mute, Mas. Benar. Mungkin balik lagi ya, kita harus komunikasi nih suami sama istri. Itu kan salah satu promosi juga sebenarnya Mbak. Kayak kalau Pak sebut nama saya bisa lebih murah nih, gitu loh. Karena itu jadi rame. Bener nggak? Jadi karena ada omongan itu jadi orang datang nih dan rame gitu loh. Mungkin untuk nggak salah gunain nama lagi, kita buat banner emang diskon, emang promo nih, promo bulan ini akhir tahun kayak promo akhir tahun, chat di sini ada potongan dengan harga segini gitu loh. Tapi dengan diperhitungin dulu, jangan juga sampai kita rugi ya gitu. Jadi orang yang datang udah nggak bawa nama siapa-siapa lagi, karena udah kita cantumin nih di banner gitu, karena chat di sini akhir tahun ada gratis ini, ada promo ini gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih selagi itu nggak makan nilai modalnya gitu. Soalnya malah makin jadi rame kan yang datang ke bengkel gitu. Jadi mungkin sistem promosinya ya Mas ya yang dirubah ya. Takutnya nanti kalau seperti itu kayak misalkan nih aku tahu namanya Ibu Isma, nanti kalau aku ke Dumai cari bengkel suaminya, aku bilang aja ngaku-ngaku kenal sama Bu Isma kan gitu ya Mas ya. Apalagi kalau khusus Lampung Tengah gratis itu biasanya. Nah kan. Jangan modus ya. Nah jadi nanti karena dia sudah tahu dari mulut ke mulut, sebut aja tuh nama istrinya Bu Isma, nanti dikasih kortingan. Nah
Mungkin nanti kita bantu untuk rubah promosi, Bu. Tuh minta bantuin Mas Raffi tuh, Bu, untuk promosinya, Bu. Jadi biarin bener lah, maksudnya karena kan kalau misalkan pakai nama ibu atau untuk membesarkan usahanya ibu, kita kasih bonus nih, misalkan selesai pengecatan 400.000 atau 500.000 free produknya ibu gitu ya Mas ya, bisa jadi gitu ya Mas. Benar. Bisa kayak gitu. Mantep gitu. Mantep kan. Ibu mah lucu. Iya, jadi untuk menjaga nama baik juga dan untuk menjaga usaha biar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, jangan sampai karena hanya sebuah nama ya Bu ya, jadi nanti banyak pihak yang memanfaatkan nama Ibu itu. Jadi nanti orang dari luar kota asalkan tahu namanya Ibu Isma aja. Temennya ini gitu. Kenal apa enggak, yang penting sebut nama istri, oh berarti kenal. Ya makanya sih kata aku kayak diomongin dulu suami istri, kalau kita ada courting segini kita rugi nggak nih gitu loh. Terus daripada ada manfaatan nama segala macam, mending kita share pakai banner gede di depan bengkelnya. Memang ada courtingan nih tanpa harus menyebut nama siapa-siapa gitu. Iya. Gimana Bu Isma? Mantap. Mantap. Terima kasih Bu, sukses ya Bu. Sukses Bu. Selanjutnya ada dari Ibu Lili Rahayu Palangkaraya. Gimana caranya tetap menumbuhkan semangat dalam bersaing produk dengan yang lain, sedangkan produk kita kalah saing dengan produk orang lain, padahal dari segi kualitas lebih bagus produk kita. Wah, PR nih Mas. Bagaimana caranya tetap menumbuhkan semangat dan bersaing produk dengan yang lain, sedangkan produk kita kalah saing dengan produk orang lain, padahal dari segi kualitas lebih bagus produk kita. Kalah saing karena promosi sih kalau kata aku. Aku tuh dari tadi nggak bosan-bosan ya Mbak ngomong promosi aja. Karena usaha tanpa promosi, ya itu makanya kata aku kan, kita kalah nih sama orang-orang lain yang promosinya bagus, promosinya tuh bener-bener nggak malu-malu. Dia dikasih tahu nih gue punya dagangan ini, sampai orang-orang tahu, terus orang-orang malah belinya ke dia. Tapi kita ngerasa kualitas dagangan kita lebih bagus nih dari usaha yang lain gitu. Kenapa ya? Karena berarti kayaknya orang-orang kurang tahu deh sama usaha gue gitu. Coba promosi lebih lagi. Terus kalau orang tuh kayak, cobalah ini gitu. Terus ini lebih enak nih, lebih bagus. Ya dia jadi customernya juga bisa bedain, di sini deh. Gitu. Jadi tetap promosi ya Mas Tetap promosi. Jadi semangat itu juga kita harus tetap tumbuh, jangan sampai kita jangan down ya. Kita kalah rame. Iya. Jangan kita kendor untuk semangatnya. Kita tetap yakin Bu, kalau misalkan produk kita kan kualitasnya lebih bagus nih. Mungkin sekarang kita kalah, tapi kita harus memikirkan kenapa sih kita kalah padahal kualitasnya lebih. Atau mungkin di harga, atau mungkin di promosi, atau mungkin pasarnya Bu. Nah, mungkin ada juga sih Bu yang dia makanannya biasa aja. Tapi karena dia itu orang Pemda, orang dinas yang mereka sudah punya pasar, ya mereka main. Kalah nih hargaku sama orang sana. Mereka sudah punya pasar. Daripada ke hargaku, mendingan kita pesan dengan rekanan dinas aja, rekanan kantor aja, kan gitu. Mungkin kita bisa introspeksi juga ya. Dan ingat Bu, semangat itu nggak boleh kendor. Nggak boleh. Semangat tak pernah kendor. Gimana Ibu Lili? Mbak, aku ambil casan bentar ya. Oke. Ya, bentar ya. Nah, nih ada Bu Ferni Yulianti Dumai. Nah, kan Mas Adi tetap dengerin nih. Bu, lagi bareng-barengan ya? Iya. Semangat bener ya, KM ini. Ini Mas. Ayo Bu, silakan Mas Adi. Produk kerajinan. Lanjut. Alhamdulillah
Kakaknya kan udah dikenal nih di rumah kan. Jadi sekali yang beli tas, harganya itu udah menurut saya udah untung lah ya kan. Bukan kue ngakak ini. Kok dia ini bilang nggak laku di bonus gitu. Jadi kan ngasih bonusnya ini kan jadinya kayak mana gitu. Kayak sia-sia gitu ya Bu ya jadi. Iya, jadinya orang tuh beli tas tanpa ditawar, udah ngasih diskon gitu kan. Jadi karena harganya itu menurut saya udah dapat untung, kasihlah bonus kue kan. Iya. Datang ibu itu bilang gini, apa kuenya nggak laku di bonus gitu. Oh. Jadi nggak salah kan kasih bonus. Tetep lah, nggak apa-apa. Yang modal bayar, lalu kasih tester, baru orang itu merasa baru beli. Tapi yang itu tadi masalahnya ngasih bonus, tapi pikirnya ini nggak laku. Sedangkan kue ini udah banyak penggemar. Nggak apa-apa sih Bu, nggak apa-apa sih. Maksudnya namanya pendapat orang ya, beda-beda gitu. Nggak apa-apa kita terima pendapatnya, tapi kan kita yang tahu produk kita, ya alhamdulillah laku banget nih, gitu loh. Dan Iya. memang, dan kita memang mau bagiin bonus nih supaya dia juga nyicipin makanan kita yang lain gitu. Jadi tutup kuping, yang penting kita fokus sama usaha kita. Terserah orang mau ngomong. Karena kalau dia suka dia beli lagi walaupun dia habis ngomongin gitu. Iya. Sekarang jadi pelanggan. Cuma semalam pertamanya itu kok nggak laku punya, kok bonuskan gitu. Enggak itu karena ibu beli, jadi kami kasih bonus, ini produk saya juga gitu. Iya. Kayaknya agak gimana gitu. Nah, lama-lama Mbak Erni boleh ya kue ngagaknya gitu. Iya biar. Itu tapi jadi bagus itu. Itu bagus kayak gitu. Bagus itu. Biarin aja. Dia jadi beli lagi ya kan. Jadi tasnya lain sekarang ngagaknya aja ya Mbak Erni. Ya. Itu bagus tuh. Itu keren banget Bu. Ya. Kalau bisa ada inovasi lagi. Ntar mau jualan apa. Tapi aku juga gitu tuh. Aku kalau mau kasih tau produk lain, aku kasih dulu ke orang. Misalnya ada tas dapat kayak kue tadi gitu. Sebenarnya sambil juga tester kan. Iya. Kan Mas? Iya. Iya. Benar. Mantap. Jadi walaupun ada cibiran seperti itu jangan lu itu kan nggak apa-apa. Belum ngerasain tuh, waktu dirasain oh enggak, oh nggak apek, oh masih fresh ini kuenya gitu kan. Jadi kan dan disampaikan juga bahwa itu adalah promo, misalkan itu promo jangan sepanjang masa Bu. Jadi kita kasih promo-promo tertentu. Jadi misalkan Senin sampai Jumat promonya apa, nanti weekend promonya apa, nanti weekday promonya apa. Jadi memang itu tuh promo gitu. Jadi bukan karena kita dagangan yang lain nggak laku langsung dibuat promo gitu. Iya. Benar. Mantap Bu. Makasih. Ya. Sama-sama. Selanjutnya nih ada dari Dumai lagi Mas. Ibu Rinilda Dumai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya usaha aneka stik dan frozen food. Di saat usaha frozen food saya mulai dikenal, alhamdulillah diterima. Di situ terjadi kendala izin BPOM. Apa yang harus saya lakukan? Awalnya saya mau promo dulu, setelah diterima baru saya urus. Pas di saat itulah terjadi kendala BPOM. Sekarang dalam pengurusan apa yang harus saya lakukan biar saya tetap yakin? Yang kedua, apa trik-trik biar usaha rumahan kita tetap berkembang dan diterima pasar? Terima kasih. Minta izin BPOM-nya ya. Jujur sih aku juga karena aku belum pernah ngurusin izin BPOM gini ya. Tapi selagi belum keluar izin dan dagangan kita belum bisa dijual, caranya kita tetap promosi, tetap aja terus kita share semua dagangan kita ke orang-orang supaya orang-orang tahu dulu nih. Nanti izin keluar pas
dagangan kita udah mulai bisa kebeli, orang-orang udah inget terus nih nama dagangan frozen food kita gitu. Apa trik-trik kita biar usaha rumahan kita tetap berkembang dan diterima pasar? Ngikutin zaman. Triknya lihat pasarnya, kita harus ikutin perkembangannya. Terus karena judulnya milenial, harus tahu karakter milenial ini seperti apa, sukanya sama yang apa gitu. Packagingnya lucu-lucu tuh anak milenial biasanya lebih suka. Jadi kita jadi bisa fight di pasarnya gitu. Karena semakin banyak view kayak di Facebook atau apapun deh, semakin banyak view, orang-orang makin tahu kan. Kan orang ngelihat nih karena lucu, karena apa, kemasannya unik deh. Makin banyak yang lihat, jadi produk kita makin dilihat orang banyak gitu. Makin menarik, makin unik, makin dilihat orang jadi. Gitu. Jadi kalau untuk frozen food ini memang harus pakai BPOM, Mas, karena kan dia gitu. olahannya basah ya. Nah, jadi kalau misalkan belum masih ada kendala izin BPOM, sembari menunggu, Bu. Iya, sembari menunggu tetap. Jadi kan BPOM itu untuk pasar yang lebih luas, Bu. Jadi kalau misalkan kayak kita pasar masih rumahan, pasar masih sekitar kita aja, sekeliling kita sih sebenarnya tidak harus BPOM, nggak masalah. Tapi memang BPOM itu suatu kepercayaan pelanggan. Ya, pelanggan. benar. Kalau misalkan sudah punya PIRT, punya perizinan BPOM, sudah halal, itu memang ada satu. Ada trust-nya, dia orang-orang percaya nih sama produk kita, benar. Tapi kalau misalkan sudah punya pelanggan dan kita memang sudah, maksudnya kualitasnya sembari kita nunggu persyaratan BPOM itu selesai, ya kita tetap aja. Nah. Jadi sebelum keluar izin tetap ini ya Bu, tetap promosi Bu. Jadi orang-orang tetap ingat sama dagangan frozennya. Gitu. Jadi nanti waktu frozennya ini jadi orang-orang tetap harus ingat nih, kasih ingat semua frozen gitu. Sambil nunggu izin keluar, tetap promosinya tetap terus diiniin, pemasarannya harus tetap diiniin. Oh iya. Pindah rajut aja, Bun. Iya. Ya tuh, kita lihat lagi ngerajut ya Bu ya. Iya. Aduh, jadi kepingin belajar ngerajut. Ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Mbak. Makasih, Mas. Makasih, Bu. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Fahria. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau nanya nih, saya kan merajut macam-macam hasil rajutan. Kita buat orderan, lumayan juga yang order. Masalahnya kita nggak ada karyawan, cuma bikin berdua. Saya sama mama saya. Tetap nggak ada. Nggak ada itu karena nggak ada yang bisa atau gimana ya? Nggak ada yang bisa. Oh, nggak ada yang bisa ya? Berarti sembari buat rajut, sembari buka pelatihan mungkin bisa loh Bu. Buka pelatihan ngerajut gitu anak-anak muda, anak-anak umur saya ini kayaknya kalau ada kerjaan gitu seru, tapi cara bikin orang-orang mau kumpul teman-temannya semua nih, dan orang yang berbeda-beda gitu. Maksud saya kayak si A temannya B, temannya C, temannya D, mereka tuh teman satu sekolah gitu loh. Kita kumpulin jadi satu di rumah sambil belajar, mereka bisa sambil main. Itu biasanya lebih ada minat bakat anak-anak mudanya sih ke situ gitu. Oh ya. Ya, mungkin bisa sembari mengajarkan nanti siapa yang latihan itu yang memang berprestasi bisa jadi karyawannya gitu. Ya, sambil belajar nanti sambil apa kita buat snack gitu ya kan Mbak, makanan, gorengan, sambil makan, sambil ngobrol. Jadi ngisi waktu luang, hasilnya mereka bisa dijual,
nanti bisa bagi persentase ke orang yang buatnya gitu. Mana Ibu? Ya, makasih. Ya. Sama Bu. Selanjutnya ada dari Ibu Musiati. Saya mau tanya, saya jualan kue ulang tahun, kadang ada orderan lebih dari 3. Pak, delivery, tapi saya nggak bisa antar. Di sini nggak ada ojek. Waduh, gimana Mas? Berarti kita harus ngomong sih dari awal untuk orang yang order kalau harus ambil sendiri. Karena susah juga ya Mbak. Kalau misalkan kita juga nggak bisa nganterin, terus belum ada belum ada driver online Gojek juga di sana gitu loh. Berarti sebelum mesen kita kasih tahu dulu ke orang yang mau beli kalau ini kuenya diambil sendiri ya gitu. Karena di kita nggak ada jasa pengiriman atau lewat apapun gitu. Kalau mereka udah tahu sih. Kalau enggak, manfaatin orang sekitar rumah jadi kurirnya. Jadi kita buka lapangan juga buat orang-orang sekitar rumah kita gitu. Kayak saya nggak bisa kemana-mana karena harus bikin kue. Ya udah deh, tetangga saya harus kita coba cari kerjaan supaya dia nganter-nganter segala macam, kan bikin lapangan kerja juga berarti. Gitu. Nanti dibikin gini aja ya Mas ya, dari awal bilang kalau ngambil sendiri di rumah harga kuenya 100, diantar ya. 20 gitu. Iya. Ada kurirnya gitu. Jadi kita anak-anak muda yang di sana atau siapapun deh yang mau dapat duit gitu kan. Kalau banyak orderannya terus-menerus lumayan juga kurirnya. Iya. Jadi buka lapangan kerja kita. Iya. Gimana Ibu? Gimana Ibu Musiati? Anggap sudah ya. Mudah-mudahan paham ya Bu. Selanjutnya nih ada yang japri tadi Mas. Ibu Hodijah Niarti dari Lampung Tengah. Apa Mas pencapaian hagaku yang paling baik di 2020? Pencapaian hagaku. Waktu bulan Ramadan kemarin, hagaku dapat 400 orderan. Wah, mantap. Untuk perusahaan minyak gitu Mbak. Jadi setiap orang yang mau pulang kayak kasih makanan gitu. Tapi ya dari situ saya nggak boleh puas juga ya sama pencapaian. Saya harus coba harus gali terus. Pokoknya jangan pernah puas sama pencapaian deh sebenarnya. Tetap inovasi, tetap kreativitas, tetap ngembangin apa yang kita punya gitu loh. Karena kalau kita ngerasa puas nih, udah nanti di situ-situ aja. Jadi sampai 400 ya Mas, 1 hari itu ya Mas ya? Ya, 1 hari ya. Keren deh. Wah, pertanyaannya sudah habis Mas. Oh iya. Nah sekarang nih Mas, kepengen nih. Coba Mas, gimana kesan-kesannya nih untuk pelatihan Zoom hari ini Mas? Kesannya karena pertama kali deg-degannya ada ya Mbak, terus seru, bisa saling sapa sama ibu-ibu bapak-bapak di sini, terus kayak nambah saudara kan jadinya. Kita tahu produk makanan kita masing-masing, seru deh pokoknya. Ya, nanti ini kita kan ada grupnya, nanti di grup kita bisa saling promosi untuk UMKM. Nah, siapa tahu nih ada yang mau ngirimin produk ke Mas Adit nanti biar dipromosiin di IG-nya kan ya. Boleh. Mbak Raras juga kalau lagi main ke Bandar Lampung, Mbak, main ke Hagaku. Oke, Mas. Ya. Mas Bagus tahu tuh alamatnya, Mas Bagus. Ya. Nanti ya, Mas, kalau COVID sudah berlalu. Siap. Oke. Nah, selesai sudah, Mas, untuk klinik bisnis online pada pagi hari ini sampai menjelang siang. Untuk ibu-ibu semua, bapak-bapak, peserta klinik bisnis online hari ini, saya ucapkan terima kasih waktunya dan kalau nggak bagus
akan bisa gabung di Zoom ini ya. Untuk sesi terakhir nih, pokoknya Bu jangan lupa ya, nanti setelah ini jangan live group dulu karena ada kuis. Nah, ada hadiahnya, nanti untuk yang mengisi form evaluasi juga ada hadiahnya. Nanti untuk penanya terbaik dan dokumentasi terbaik nanti biar langsung dipilih sama Mas Adit pemenangnya siapa. Terakhir nih, tolong dong dibuka semua videonya, kita mau foto bareng. Virtual nih, virtual foto bareng. Pak, cantiknya ganteng nih kan. Kalau ada sampingnya ada produknya bisa sambil dibawa kan. Yuk, ditunggu. Yang mau eksis nanti mejeng di Instagramnya Rumah BUMN nih. Yang mau eksis. Oke. Sepertinya sudah pada buka semua ya untuk mempersingkat waktu. Nah, di kantor kami itu ada yang namanya senyum 227. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, ditahan selama 7 detik. Nanti baru selesai ya. Karena ini ada 2 slide. Dimohon untuk tahan senyumnya. Ya, boleh Bu. Ayo Bu, ditunggu Bu. 1, 2. Udah. Ayo Mas Bagus, di screenshot ya. Slide pertama. Udah Mas? Belum Mbak, bentar Mbak. Belum Mbak, dibantu Mbak. Ayo. Aku udah nih, udah. Udah. Oke, untuk slide kedua karena kita nggak tahu ya Ibu ada di slide apa, jadi senyumnya tetap ditahan lebih dari 7 detik nggak apa-apa deh. Yang lainnya belum buka nih Mbak, belum buka nih. Yuk, yang lainnya semua mana? Ya nggak apa-apa Mas untuk mempersingkat waktu. Oke. Kirim ya fotonya ya. Ya, nanti dikirim ke grup ya Bu ya. Nah, oke. Selesai sudah klinik bisnis online pada siang hari ini. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih buat Mas Adit sudah memberikan promosi. Dan untuk semua UMKM rumah BUMN di seluruh Indonesia, jangan patah semangat, tetap promosi dan tingkatkan kualitas. Mudah-mudahan usaha kita tetap lancar. Amin. Amin. Request tarik sis. Tarik ya. Monggo. Mangga. Sudah selesai. Kalau Mantap. Jangan lupa Ibu-ibu, masih ada kuisnya nih, masih ada acara selanjutnya. Boleh dicek ke WhatsApp-nya. Ada hadiahnya kok, ada hadiah menarik. Oke. Oke, terima kasih. Request lagunya, tarik sis. Ibu, mungkin bisa masuk ke grup, lihat ada kuisnya Bu. Oke. Dadah. Kena
Ini, itu Bunda. Oke, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum Ibu, jangan lupa Bu. Oke. Bye-bye.